kelihatan land polisinya. Itu juga memang sangat rame, memang sangat gelap gulita. Nah, halo, di sana Superman Drone Kasadonyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang saya lagi di Kayu Tanam, tepatnya ini lagi di Masjid Al-Muttaqin Kayu Tanam. Dan sekarang sudah pukul 18:03 menjelang maghrib ya. Dan sekarang itu masjidnya lagi ngaji-ngaji. Insya Allah nanti Superman Drone bakalan melihat kondisi jalur area yang dilalui si korban ya. Sekarang saya berencana buat melihat kondisi dan situasi area yang dahulunya dilalui sama si korban. Kebetulan kita nanti akan membahas jalur yang Nia lewati. Kebetulan kemarin saya ambil video di lokasi itu dan terlihat kayaknya tidak ada penerangan di jalan yang dilalui oleh si korban. Makanya sekarang menjelang malam saya mencoba buat masuk ke dalam melihat jalur yang dilalui itu ya. Apakah ada penerangan apa enggak? Soalnya kemarin banyak yang ngomenin di video saya sebelumnya, ini jalurnya harus memang dikasih lampu katanya. Karena cukup jauh dari keramaian dan di lingkungan banyak hutan-hutannya katanya. Bahkan ada yang mengomen, apalagi beberapa bulan yang lewat pencoblosan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi untuk itu, apakah ada bantuan buat akses tersebut? Untuk jalur itu banyak yang komen jangan hanya sekedar kampanye aja. Jadi buktikan sekarang apakah bisa membantu jalur ini. Kalau nggak salah seperti yang saya lihat sebelumnya memang nggak ada tiang listrik di daerah itu. Dan dipastikan daerah itu gelap dengan penerangan ya. Oke lah, nanti kita coba. Sebelumnya kita bakalan sholat maghrib di sini dulu. Oke yuk. Dan sekarang kita sudah kelar sholat maghrib dan kita lanjut ke arah sana. Superman Drone di sana Kasadonyo. Kali ini saya bakalan mereview habis maghrib ini. Kebetulan tadi kita habis maghrib di di Masjid Al-Muttaqin. Nah, kali ini saya mencoba lagi buat ke dalam. Sebelumnya saya memberitahu dulu, itu mengarah ke Bukit Tinggi dan itu mengarah ke Pariaman ataupun Padang. Dan kita start di pukul 18.36 yuk, kita lanjut ke dalam. Nah, ini jalan masuk kalau kita yang dari Pariaman ya. Tadi siang saya mereview juga. Kita masuknya di sini juga. Nah, di sini ada tiang listrik cuman nggak ada lampunya. Dan video ini tidak akan saya putus-putus menjelang sampai di rumahnya si korban. Itu ada lampunya tuh. Jadi kalau misalkan kurang jelas mungkin dimaklumin aja. Nah, di sini ada lampunya juga. Soalnya pun kita penasarannya kan, lokasi mendekati rumah si korban kayaknya nggak ada lampu gelap gulita kayaknya. Dan sekarang udah mulai gelap. Ini simpang 3 yang kita review siang tadi. Mana nih? Nah, ini simpang 3 nih. Ini arah kanan, ini arah kiri. Kita masuk ke arah kiri.
kan, seperti yang saya bilang, di sini lumayan gelap dan berkemungkinan bentar. Dan berkemungkinan si korban ini setelah menjual dagangannya dia masuk memang di sebelum maghrib sih. Dan kira-kira Nusana Kasadonyo seperti ini lokasi memasuki rumah si korban, rumah orang tuanya. Ini belum nyampe nih, ini masih jauh lagi. Udah gelap ya. Ini ada simpang ke kiri, kita lurus saja. Yang ke kiri itu mengarah ke jalan raya, jalan lintas Padang Bukit Tinggi. Nah, bayangin aja seorang gadis pulang dari menjual gorengan keliling dan memasuki daerah yang gelap seperti ini. Ini ada simpang lagi. Kita lurus saja. Itu ada simpang ke kanan, kayaknya ke rumah-rumah orang ya. Nah, seperti inilah ya. Banyak batang kayu seperti udah di hutan. Soalnya kemarin ada yang nanyain, coba review jalan masuknya di malam hari. Nah, kebetulan nih kita masuknya pas selesai sholat maghrib tadi. Itu simpang lagi tuh ke kiri mengarah ke jalan raya. Itu ada juga simpang ke kanan, kayaknya itu mengarah ke TPU, tempat pemakaman umum. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di jembatan ini ada satu tiang listrik yang ada lampunya. Oh, bukan tiang listrik, ini lampu dari kandang ayam. Lampu dari kandang ayam. Jadi awal masuk yang masih ada lampu. Setelah belok kiri tadi nggak ada lampu lagi, hanya lampu-lampu rumah. Nggak kelihatan ya. Nah, sebentar lagi, sekitar 400 meter lagi kita nyampe di rumah orang tua si korban ya. Oh. Udah kelihatan. Yang namanya kayu tanam itu diidentik dengan batang durian. Duriannya rame di sini. Produksi durian terbanyak di Sumatera Barat memang kayu tanam. Jadi hutan-hutannya itu banyak ditumbuhi sama batang durian. Nah, ini kira-kira TKP tempat penyergapan ya. Jadi kita nggak terlalu lama di sini lah. Tuh kelihatan land polisinya. Itu juga memang sangat ramai, memang sangat gelap gulita. Dan nanti lurus kita bakalan nyampe ke rumah orang tua si korban. Tuh nggak kelihatan ya kan? Ini lampu rem motor tuh nggak kelihatan lagi, memang nggak ada lampu-lampunya. Jadi buat pemerintah daerah setelah kejadian ini, apakah ada bantuan penerangan buat jalur ini apa bagaimana? Jangan hanya sekedar kampanye-kampanye aja ya kan. Jadi buktikan bahwasanya memang Anda perwakilan dari rakyat. Apakah kita harus nungguin insiden lagi apa bagaimana? Soalnya kemarin banyak teman-teman yang nanyain, kasihlah lampu ke jalur yang menuju rumah Nia ini, karena bukan hanya rumah Nia aja yang gelap, masih ada di atasnya rumah masyarakat yang lain. Ini
Saya bikin video ini mudah-mudahan dilihat sama pemerintah daerah, karena banyak yang komentar terhadap lalu lintas di sini. Jangan lupa dukung terus ya di sana Supermentron semuanya. Dan ini yang saya bilang tadi, kalau siang kelihatan nih, ini kiri kanannya kuburan semua. Kelihatan ya. Ini penerangan hanya motor lampu kita aja nih. Kalau nggak ada motor lampu motor, waduh gelap kali. Nah, ini agak terang ini. Oh, rumahnya nih. Coba kita review dulu sedikit di sini ya. Dan kondisi malam hari pun masih didatangi sama masyarakat yang berantusias kepada keluarga. Tadi siang kita ramai juga di sini, pekerja lagi mengerjakan rumahnya. Dan sekarang itu kelihatan satu mobil yang berwarna putih lagi terparkir di rumahnya. Mungkin itu tamu yang berantusias juga dalam membantu keluarganya si korban ini ya. Mudah-mudahan masyarakat dimanapun berada yang sempat datang ke sini dan membantu secara ekonomi ataupun doa diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nggak kelihatan ya. Nah, nggak kelihatan juga, padahal udah hidup lampu flash ini. Dan itu mengarah ke TKP tempat penyergapan si korban. Atas bukitnya itu kuburan si korban yang dikubur secara resmi sama pemuka-pemuka daerah sini. Memang nggak kelihatan sama sekali. Saya membuat video ini kebetulan banyak yang komentar di video sebelumnya. Kasian juga karena lokasinya gelap, dan untuk itu mudah-mudahan video ini dilihat oleh pemerintah daerah bagaimana tanggapan, dan alhasil mudah-mudahan dikasih jalur jalur penerangan di lokasi ini. Kasian kita, kebetulan di sini hanya rumahnya saja dan di atas juga ada rumah. Mudah-mudahan setelah ini hati pemerintah daerah ataupun donatur di sana, di luar sana yang ingin memberikan penerangan di daerah ini, dan selanjutnya tidak ada lagi korban-korban selanjutnya. Jadi untuk itu mohon ya kepada donatur ataupun pemerintah daerah setempat. Ini saya pun hanya melanjutkan komentar-komentar teman-teman yang di YouTube sebelumnya. Jadi ada benarnya juga. Manaton sebelumnya belum ada yang mereview kondisi malam hari di daerah ini, dan saya berniat untuk mereviewnya pada hari ini. Mudah-mudahan dilihat sama pemerintah daerah dan donatur dimanapun berada. Tadi lumayan ngeri juga karena saya pun baru pertama kali di sini. Ini pun bukan kawasan saya, makanya agak ngeri juga sih. Dan alhamdulillahnya kita udah nyampe di rumahnya Nia, rumahnya orang tua Nia. Oke, kita lanjut lagi ke luar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tadi kita masuk dari Masjid Al-Mutaqin, tidak jauh dari itu ya. Kita belok kiri. Kok mati lampu? Tidak jauh dari itu kita masuk, dan sekarang kita keluarnya mengarah sini nih. Ini nanti keluar mengarah ke Bukit Tinggi. Timbal balik memang nggak ada lampu jalan ini. Memang gelap gulita. Nah, di sini ada satu.